Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di video pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk kelas 8. Dalam video ini kita akan belajar mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kita akan pelajari maknanya. Tujuan pembelajarannya apa? Yaitu untuk memahami makna Pancasila sebagai dasar negara. Jika di video pembelajaran sebelumnya kalian sudah mengenal bagaimana perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dalam video ini kalian akan belajar mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara. Jadi dasar negara itu merupakan suatu pemikiran, hasil pemikiran ya dari para pendiri negara atau the founding fathers untuk menemukan landasan atau pondasi untuk di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka. Jadi bisa dianalogikan dasar negara itu sama dengan pondasi sebuah bangunan. Untuk menciptakan atau membangun suatu bangunan yang kuat dan kokoh, itu maka diperlukan suatu pondasi yang sangat kuat. Kurang lebih analoginya seperti itu. Itu mengenai dasar negara. Kita flashback ya, kita flashback lagi sejarah mengenai pembentukan Pancasila. Kita mulai dalam pidato oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di sidang pertama BPUPKI. Soekarno menyebut dasar negara itu adalah filosof grondslag, itu bahasa Belanda bagi Indonesia merdeka. Itu merupakan suatu fundamen atau dasar filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia merdeka. Jadi serangkaian ini tuh dasar negara itu merupakan suatu dasar pemikiran, kemudian suatu representasi dari jiwa-jiwa para pejuang, kemudian hasrat untuk merdeka. Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah Weltan Song atau suatu pandangan hidup. Jadi tidak hanya dijadikan suatu dasar negara, melainkan itu merupakan pandangan hidup. Mau dibawa kemana Indonesia setelah merdeka? Masyarakatnya harus mempunyai pedoman. Beliau mengatakan sebagai suatu pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian susunan nilai atau prinsip yang menjadi dasar pada masa sidang pertama BPUPKI itu kan berbeda-beda usulannya. Ada yang mengusul, ada di dalam video sebelumnya itu ada 3 orang yang mengusulkan, Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Walaupun dalam bentuk kalimat yang berbeda, tetapi makna di dalamnya itu sama. Itu mengandung makna ketuhanan, kemudian kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, atau demokrasi melalui musyawarah, atau mufakat bersama, dan keadilan sosial. Itu intinya. Jadi untuk menampung usulan-usulan yang bersifat perorangan tadi, itu dibentuklah panitia kecil yang diketuai oleh Soekarno, dikenal sebagai Panitia 9. Itu panitia khusus untuk merumuskan dasar negara. Akhirnya disepakatilah dalam pertemuan sidang di Panitia 9 ini merumuskan rancangan mukadimah atau pembukaan hukum dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter oleh Muhammad Yamin pada 22 Juni 1945. Isinya bagaimana? Isinya itu kurang lebih hampir sama dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
yang sekarang. Namun perbedaannya di Piagam Jakarta sebelum dirubah ya, dirubah sebagai pembukaan. Di alinea keempat. Nah, di alinea keempat itu bagian terakhir pada rancangan itu ada pada Piagam Jakarta yang pertama. Ini fokus yang pertama. Perbedaannya terletak di sini. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, perbedaan dengan yang sekarang atau yang sudah disahkan sekarang itu perbedaannya di sini. Kalau itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, kalau sekarang ketuhanan yang Maha Esa, selebihnya sama. Oke, kita lanjutkan. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu secara hukum konstitusional sah, itu sekarang udah sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa terkecuali. Jadi sudah berlaku secara nasional ya, setelah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Itu sifatnya mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. Ini merupakan bunyi dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maknanya apa? Kita lihat makna alinea keempat. Yang pertama itu negara Indonesia mempunyai fungsi dan tujuan. Tujuan negara Indonesia itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu yang pertama. Kemudian makna selanjutnya itu keharusan adanya Undang-Undang Dasar untuk mengatur tata pemerintahan, tata bermasyarakat, pergaulan masyarakat itu bagaimana. Kemudian poin yang ketiga, Indonesia adalah negara republik yang berkedaulatan rakyat. Jadi rakyat ini memegang kedaulatan. Kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Kemudian poin yang terakhir, Pancasila sebagai dasar negara. Itu kaitan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila. Landasan hukumnya apa? Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara itu selain terdapat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tadi, itu juga dimuat dalam TAP MPR atau ketetapan MPR nomor 18 Romawi ya, garis miring MPR, garis miring 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 Romawi, garis miring MPR, garis miring 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prastia Pancakarsa dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, jadi selain TAP MPR di atas, itu juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Sumber dari segala sumber hukum negara. Ini berarti hukum tertulis maupun tidak tertulis. Kalau tertulis kan sudah jelas, ada undang-undang, kemudian keputusan presiden, kemudian ada ketetapan MPR, ada perda atau peraturan daerah. Nah, itu tidak boleh menyimpang dari Pancasila.
Selain itu, yang hukum tidak tertulis seperti pidato presiden atau dekret presiden juga tidak boleh menyimpang dari isi Pancasila. Jadi kesimpulannya Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara itu berarti Pancasila sebagai sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia. Jadi, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Jadi, hukum yang berlaku itu harus bersumber pada Pancasila, baik yang tertulis maupun yang tak tertulis. Kemudian poin yang kedua, sebagai dasar negara, secara hukum Pancasila itu memiliki kekuatan untuk mengikat semua warga negaranya. Pengertian mengikat itu ketentuan mengenai pembuatan segala peraturan dan hukum untuk bersumber pada Pancasila, bersifat wajib dan imperatif atau memaksa. Jadi tidak boleh ada satupun peraturan atau hukum di Indonesia itu yang bertentangan dengan Pancasila. Dan kesimpulan terakhir, Pancasila sebagai dasar negara itu sudah menjadi kesepakatan nasional sebagai sumber dari segala sumber hukum yang bersifat tetap dan tidak bisa diubah-ubah lagi. Yaitu kesimpulan yang sudah saya sampaikan tadi itu merupakan akhir dari video pembelajaran kita untuk mata pelajaran PPKN di kelas 8. Ya, sebelum Bapak tutup, saya berpesan kepada kalian untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, tetap mematuhi anjuran dari pemerintah, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas, dan menerapkan perilaku hidup bersih sehat. Nah, untuk memutus rantai penularan COVID-19. Kalau virus ini sudah mereda, itu tandanya sekolah akan dibuka lagi. Nah, jadi kita sudah dapat belajar seperti biasa di sekolah. Dengan tatap muka, tidak dengan melalui jaringan internet terus, karena sekolah kita atau di wilayah kita itu memiliki keterbatasan lemahnya jaringan atau koneksi internet. Jadi kita tidak memungkinkan untuk melakukan Zoom dan sejenisnya. Jadi Bapak buatkan video ini untuk kalian. Silakan kalian pelajari baik-baik untuk mata pelajaran PPKN-nya. Dan mari sama-sama kita berdoa agar virus ini segera dapat dikendalikan. Nah, untuk materinya, materi ini nanti Bapak akan share melalui grup WhatsApp-nya. Dan untuk tugas nanti Bapak akan bagikan linknya. Ya, jadi tetap semangat, jaga kesehatannya, kurangi mobilitas, lakukan hal-hal positif di rumah. Oke, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.